Saya pernah ngobrol sama seorang pedagang kebab asal Iran. Begitu saya bilang, where are you from? From Iran. Oh, Iran. Khomeini. Oh, Khomeini. Saya bilang gitu. Khomeini sangat terkenal di Indonesia. Saya bilang gitu. Terus dia begitu lagi bikin kebab langsung berhenti. Langsung berhenti dan jatuh, Mas. Saya kaget juga kan, apa saya salah ngomong, terus mukanya lain, terus kebabnya dimatiin, terus dia ngomong, I tell you something, I'm from Iran dan I hate Khomeini. Itu di New Zealand. Itu semua di luar negeri ya? Dia bilang, I go from Iran to this country because I hate Khomeini. Situasi di Timur Tengah memanas seiring ancaman serangan militer Amerika Serikat ke Iran terkait program nuklir dan rudal Teheran. Peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut membuat risiko konflik bersenjata kian nyata. 8 negara sudah meminta warganya tinggalkan Iran. 8 negara itu adalah Australia, Jerman, India, Polandia, Swedia, Korea Selatan, Serbia, dan Amerika Serikat. Pemimpin 8 negara itu menilai, meningkatnya ketegangan regional dengan cepat, meningkatkan kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran dan peringatan pembalasan dari Teheran. Ada 8 negara yang sudah memperingatkan warganya untuk pergi ya? Untuk meninggalkan Iran. Berarti itu udah ada kode dari Amerika sih kayaknya. Artinya udah, kamu pergi travel warning, udah kamu cabut semua keluar ke sana. Dan juga ada larangan dari 8 negara itu untuk terbang menuju ke Teheran ya. Jadi memang tanda-tanda perang itu udah semakin nyata. Walaupun banyak pihak menyayangkan kalau ini sampai terjadi. Karena dampaknya akan sangat besar, serius karena terjadinya di Timur Tengah. Dan itu tadi kapal induk Amerika banyak hampir di semua negara yang ada di sekitar Iran. Dan itu dampaknya akan sangat besar buat pariwisata, penerbangan, orang akan nggak mau lagi datang ke wilayah tersebut, dan ini akan sangat luas, apalagi menjelang Piala Dunia. Beberapa bulan lagi. Piala Dunia. Makanya banyak berharap pertemuan di Wina ini nanti itu akan menghasilkan masing-masing pihak menurunkan egonya demi keselamatan dunia yang lebih aman lah gitu kira-kira, Mas. Betul, karena kalau terjadi itu semua akan rugi. Semua akan rugi, tidak hanya pihak yang berperang ya, apalagi menggunakan senjata-senjata canggih dan bahkan sampai ada senjata nuklir. Ini nggak tahu apa yang akan kita bayangkan, bagaimana dengan terputusnya jalur laut utama di sana karena ada perang. Terus kemudian logistik dunia juga akan terpengaruh. Akan terganggu. Jadi pasokan energi dan pasokan pangan ini yang berbahaya. Orang yang masih mengimpor pangan, ini kan kita masih juga ada yang impor ya. Gandum, kedelai gitu-gitu, ya akan terancam juga, terutama energi minyak kan. Nah artinya ini mungkin politik bebas aktif kita juga gimana ini? Iya harusnya sih. Harusnya ikut urun rembuk. Ini kan yang diminta PBB turun tangan sebagai mediator Oman ya, Menteri Luar Negeri Oman, karena mungkin sesama orang Timur Tengah juga, jadi mungkin lebih dekat. Yang bisa diterima Iran. Yang diterima Iran. Bisa diterima Amerika. Nah, kan. Namun pertemuannya belum sukses di Jenewa, kemudian dilanjutkan di Wina dengan melibatkan Badan Energi Atom PBB untuk mengecek apakah benar Iran memperkaya uranium. Masalahnya Iran merasa ini uranium gua, mau gua apain aja ya terserah gua dong gitu. Sementara Amerika merasa nggak seperti itu. Nah Trump bilang Trump bilang bahwa di internal Iran aja ada masalah di demo sama warganya. Itu dulu sebelum stabil lagi sekarang. Nah, dia memanfaatkan momen itu. Gitu. Jadi kayak pengkondisian dulu. Prakondisi ya. Cipta kondisi. Begitu mereka sibuk dengan urusannya baru mereka masuk sehingga warga Iran udah terprovokasi dan mendukung gerakan dari Amerika. Nah, ini mirip ketika perang narasi sebelum Amerika, George Bush waktu itu menyerang Irak tahun 2003. Dulu dikondisikan bahwa Saddam Hussein ini korup, dengan anak-anaknya korupsi semua, sangat otoriter. Kemudian di embargo ekonomi, rakyat miskin susah, makanya solusinya adalah satu demokrasi kayak gitu terus. Jadi itu beberapa bulan sebelum serangan itu dilakukan pada Maret 2003, ya itu yang dilakukan. Dan
mungkin sebenarnya tidak terlalu berhasil itu di kalangan rakyat Irak. Cuman kan Irak karena sudah ibaratnya kan karena udah diembargo 10 tahun ya pendapatan dari mana nggak bisa jual minyak, ya kan? Ya pasti lemah sekali. Ditambah media masa waktu itu kayak CNN itu berada di pihak Amerika kan, betul, gitu. CNN, Fox News. Nah waktu itu lawannya adalah Al Jazeera. Al Jazeera sampai sekarang masih eksis karena waktu itu naik karena bahkan kita rame-rame merilai Al Jazeera kan. Oh iya. Karena dianggap masih objektif ya. Untuk mengimbangi opini yang dibangun oleh pihak Amerika. Sebenarnya cara Amerika ini memang cara lama yang kembali dilakukan sekarang. Cara lama sebenarnya. Waktu Libya juga gitu kan? Sama. Banyak orang kaget, ternyata di Libya itu rakyatnya sejahtera. Betul. Pendidikan gratis. Iya. Beberapa kebutuhan masyarakat dikasih gratis. Cuman waktu dikondisikan bahwa ini korup, otoriter, korupsi. Punya istri banyak. Ya gitu semua digituin di black campaign ya. Black campaign semua untuk pengkondisian dan rupanya sekarang Khomeini masih tetap paling populer di Iran sekarang. Jadi toh tidak ada oposisi dari luar mana bisa. Si anaknya Reza Pahlavi itu ada di Amerika. Rata-rata Mas, orang yang nggak suka sama pemerintah Iran sekarang itu berada di luar negeri memang. Iya, lah kan aneh kan? Saya pernah ngobrol sama seorang pedagang kebab asal Iran. Begitu saya bilang, where are you from? From Iran. Oh Iran. Khomeini. Oh Khomeini. Saya bilang gitu. Khomeini sangat terkenal di Indonesia. Saya bilang gitu. Terus dia begitu lagi bikin kebab langsung berhenti. Langsung berhenti dan jatuh Mas. Saya kaget juga kan. Apa saya salah ngomong? Terus mukanya lain. Terus kebabnya dimatiin. Terus dia ngomong, I tell you something. I'm from Iran dan I hate Khomeini. Itu di New Zealand. Itu semua di luar negeri ya? Dia bilang, I go from Iran to this country because I hate Khomeini. Gitu. Terus saya disuruh baca media. You read gitu. Dan mereka itu rata-rata pro Israel. Jadi mereka yang nggak suka Khomeini itu rata-rata pro Israel. Karena ternyata hubungan Israel dengan orang-orang yang nggak benci sama Khomeini itu sangat erat sebenarnya hubungannya. Jadi hampir setiap tahun mereka PM Israel tuh ngirimin kita menyapa orang-orang Iran yang ada di luar negeri. Suatu saat kalian akan kembali ke negeri itu untuk merebut kembali. Jadi memang dipelihara ya. Oposisi itu memang ada di luar. Karena gitu. Di dalam mereka sangat terancam. Sangat terancam gitu. Jadi makanya saya bilang dengan dia berhenti bikin kebab itu karena saya ngomong Khomeini itu artinya dia kaget dan ternyata Khomeini begitu terkenal di Indonesia gitu. Khomeini itu korupsi apa kayak gitu-gitulah gitu. Beb ingat tahun 2013 Iran itu punya presiden yang fenomenal namanya Mahmud Ahmadinejad. Iya. Ahmadinejad. Itu semua orang dilawan waktu itu. Nah, sekarang mungkin sudah pensiun ya. Hidupnya sederhana gitu. Iya. Nah, mungkin selain Khomeini sebagai pemimpin spiritual, pemimpin eksekutifnya kan waktu itu presiden. Nah sekarang kan presiden Iran nggak terlalu kuat. Nggak terlalu bermain lah ya. Nggak terlalu kuat karena memang betul sih banyak penyusup di Iran memang. Itu beberapa kali terbukti karena banyak juga agen-agen Mossad, agen-agen CIA mungkin ada di sana. Yang ditangkapin oleh pasukan Garda Revolusi Iran ya. Memang itu tadi karena ternyata memang itu dipelihara oleh rezim Israel. Karena mereka harus punya patron lah, partner di internal Teheran. Nah, mungkin kita berharap di Wina akan ada hasil yang baik. Yang kita sayangkan adalah bagaimana peran PBB yang selama ini juga sangat PBB itu kayak sangat lemah sekali. Lemah ya. Sekjennya juga lemah karena dari Meksiko ya. Iya Meksiko. Jadi ini juga apakah waktunya memang sistem dunia ini harus direformasi total? Kayaknya sih begitu. Harus di-reset karena memang sudah nggak mampu lagi. Trump sudah nggak percaya sama PBB. Dananya di-stop. Dan keputusan PBB diputuskan nih di sidang umum PBB. Terus di-veto. Di-veto malah dia bikin BOP yang bikin sendiri, pakai cara sendiri, aturan sendiri. Sepertinya nanti BOP ini akan jadi PBB kedua. Lah itu gitu. Makanya. Menurut saya ini bagian dari sesuatu yang akan menciptakan sebuah kondisi baru
kekuatan atau titik keseimbangan baru yang tentu pasti akan dilalui dengan konflik yang sangat besar. Ya, jadi banyak orang mengira bahwa Board of Peace ini itu untuk Gaza. Bukan. Gaza itu hanya salah satu proyek. Iya. Jadi Board of Peace ini nanti untuk seluruh dunia gitu. Ada problem apa nanti diselesaikan oleh BOP gitu. Iya. Sehingga mengkerdilkan PBB. Itu dari awal pembentukannya. Jadi bukan BOP for Gaza, bukan. BOP itu untuk semua peristiwa nanti. Gaza sebagai proyek pertama. Gaza proyek pertama. Kalau ini sukses maka akan dilanjutkan ke yang lain gitu. Jadi mungkin tatanan dunia baru akan segera muncul. Ya. Tapi kayak apa munculnya, apakah munculnya akan membuat jadi lebih baik atau enggak, kita nggak tahu juga. Tahu. Gitu. Tapi selama Amerika yang memainkan perannya, kayaknya nggak akan baik sih. Ya, pasti dunia akan begini-begini aja. Mungkin akan semakin parah. Iya. Makanya kita tunggu negara-negara besar seperti Rusia, Cina, Eropa yang memang sampai hari ini masih berpikir kritis terhadap BOP. Apakah nanti bentuk keseimbangan baru itu seperti BOP? Ya, pasti mereka udah pasti menentangnya. Tergantung mereka lah ya. Iya. Oke. Pasti menentangnya. Jadi Indonesia posisinya gimana ini? Kalau memang nanti BOP menjadi semacam PBB ya, kita punya keuntungan dong. Bisa punya hak veto. Iya, punya hak karena veto. penandatangan pertama. Tapi kita nggak tahu. Iya, iya. Yang jelas kita harus tetap kembali konsisten kepada pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita mendukung kemerdekaan dimanapun, ya. Kan? Dan mencegah penjajahan. Ini kan amanah dari founding fathers, ya harus kita pegang sebagai politik luar negeri bebas aktif. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu yang penting tuh di pembukaan. Ini harus kembali ke sana. Bahkan katanya nggak semua negara punya pembukaan undang-undang seperti itu loh. Itu betul. Itu dipuji oleh banyak negara. Yeah. Kita itu punya sikap ideologis yang sangat jelas itu, anti penjajahan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini luar biasa itu. Artinya founding fathers itu sudah punya visi jauh ke depan. Iya. Memang luar biasa. Itu karena baca buku, Mas. Nah, kalau bukunya bukan komik ya? Bukan. Bukunya Shinchan. Yang jelas itu memang para founding father memang luar biasa. Udah visinya luar biasa. Mereka bisa meramal masa depan ya. Kira-kira nanti posisi Indonesia sebagai negara yang sangat besar seperti apa? Ya, karena kita punya pijakan dalam bernegara tuh penting. Kalau nggak ada pijakannya ya kayak negara-negara lain tuh kayak Meksiko, Haiti. Nggak jelas. Nggak jelas. Bahkan ada negara yang konstitusinya dibuat oleh negara lain loh. Oh iya. Jepang. Oh iya, Jepang ya. Karena kalah perang, konstitusi dipegang oleh Amerika, dibuatin di Amerika. Betul. Kita bangga buat kita sendiri ya kan. Walaupun ternyata Jepang lebih maju. Lebih maju sekarang. Itu karena yang lain itu. Okay. Jepang ketika dibom Nagasaki, rajanya kaisarnya cuma bilang berapa sekolah yang masih bisa masih bisa jalan. Kalau di kita, kira-kira berapa pasar yang? Oke teman-teman, demikian kita berharap perang Iran Amerika tidak terjadi. Perangnya cukup di sepak bola aja. Tapi jangan perang nuklir atau perang fisik karena itu akan berdampak bagi negara sekitar maupun kita, negara yang Indonesia sangat tergantung pada minyak untuk impor. Harganya tinggi, kita berat untuk bayar, subsidi juga tinggi. Jangan sampai ini berimbas ke negara-negara Asia termasuk Indonesia yang sedang dalam kondisi yang juga sulit. Sampai ketemu di The Comment minggu depan ya, karena sekarang hari Jumat. Happy weekend, selamat hari Jumat, selamat weekend. Jangan lupa menonton Liverpool melawan West Ham hari Sabtu jam 22. Bye-bye.